Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kemunculan virus COVID-19 dengan segala variannya membuat orang bertanya akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semuanya ini adalah kehendak Tuhan? Di manakah kasih-Nya yang luar biasa besar kepada umatnya, sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kasih setia-Nya. Melalui pertemuan ini, kita akan mendalami bersama tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Kita diajak untuk melihat kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam masa sulit ini. Ia hadir dalam dan melalui berbagai cara, termasuk dalam bentuk solidaritas yang terbangun di antara kita. Marilah kita masuk ke dalam keheningan untuk memulai pendalaman kitab suci kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam perikop ini terungkap bahwa kasih setia Allah itu selalu ada seperti fajar dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari dan melihat kembali kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam situasi pandemi ini. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menolong satu sama lain. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur atas kerelaan Putra-Mu untuk turun ke tengah dunia dan tinggal di antara kami. Ia menjadi bukti kesetiaan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Semoga kami tetap merasakan kehadiran dan kasih-Mu itu di dalam perjuangan hidup kami. Mampukanlah kami agar dapat membagikan kasih yang kami terima itu kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita mendengarkan dan membaca bersama perikop kitab Hosea, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia
dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan membaca sekali lagi secara pribadi di dalam hati teks kitab suci dari kitab Hosea, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan penuntun yang akan membantu kita mendalami teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel? Bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini? Bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel kepada Tuhan? Apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama menyimak beberapa poin pengajaran gereja berkaitan dengan teks kitab suci yang telah kita dalami bersama. Poin pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi kita. Dia bukan hanya menerkam, tetapi juga menyembuhkan. Dia bukan hanya memukul dan melukai, tetapi juga membalut luka-luka. Dia bahkan juga menghidupkan dan membangkitkan, sehingga orang dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakan untuk berbalik kepada Tuhan merupakan ajakan untuk disembuhkan, dihidupkan, dan dibangkitkan. Poin yang kedua, orang Israel diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik dan mendalam akan membantu seseorang mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini berguna sekali untuk mengatasi persepsi atau pandangan yang salah tentang Tuhan. Di ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya
daripada kurban-kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dipersembahkan tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu, pengenalan akan Allah jelas lebih bermakna, sebab dengan itu orang Israel mengetahui dengan pasti siapa Allah mereka. Poin yang ketiga, Tuhan selalu setia kepada umat-Nya. Di ayat 3, kesetiaan Tuhan itu digambarkan seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari, atau seperti hujan yang turun pada akhir musim. Sementara itu, kesetiaan manusia terhadap Tuhan ternyata amat singkat. Diibaratkan dengan embun pagi yang hilang pagi-pagi benar, atau seperti kabut pagi. Kesetiaan Tuhan memang tidak dapat dibandingkan dengan kesetiaan orang Israel. Namun, hal ini diangkat agar setiap orang Israel perlu belajar sungguh-sungguh mengenalnya, mengenal Tuhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, setelah kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan dalam teks kitab Hosea, bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, kini tiba saatnya kita membagikan hasil permenungan kita kepada sesama umat yang hadir dalam pendalaman kitab suci kali ini. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan tuliskan hasil permenungannya dalam sebuah buku atau catatan pribadi. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita dalam membagikan hasil permenungan kita berdasarkan pendalaman kitab suci kali ini. Apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini? Manakah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam situasi pandemi ini? Apakah ada pemahaman baru tentang Tuhan yang saya temukan selama masa pandemi ini? Apakah saya juga turut mengasihi Tuhan dengan menolong sesama yang membutuhkan? Jika Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari membutuhkan waktu lebih lama untuk membagikan hasil permenungannya, silahkan jeda video ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur dan permohonan kita lewat doa-doa spontan sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagi gereja, semoga iman akan perutusan Yesus Putramu tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri dan selalu menjunjung tinggi semangat solidaritas seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh orang sakit, semoga Bapa Maha Penyembuh mencurahkan berkat dan rahmat kesembuhan bagi seluruh orang yang sedang sakit dimanapun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh manusia, semoga kami semakin mengenal dan memahami betapa besar kasih setia Allah untuk setiap manusia, agar dengan teladan ini kami pun senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami di mana saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing,
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan seluruh rasa syukur dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dikau. Semoga kami bisa mengalami kasih setia-Mu yang selalu hadir menemani hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menemani dan menolong sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, pertemuan ketiga pendalaman kitab suci kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam pewartaan belas kasih Allah. Amin. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam pertemuan ketiga bulan kitab suci 2022 ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.